Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solehah semuanya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 2, muatan bahasa Indonesia tentang perubahan cuaca. Seperti biasa anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak masih ingat kan pada pelajaran yang lalu cuaca itu apa? Nah, cuaca itu keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, cuaca di Indonesia itu ada 4. Cuaca panas atau cerah, berawan, mendung, dan hujan. Masih ingat kan ya? Nah, kita sekarang memasuki perubahan cuaca. Anak-anak, cuaca itu dapat berubah dengan cepat. Misalnya, pagi hari mendung, siang cerah, tiba-tiba sore hujan. Untuk menemukan informasi dalam teks bacaan dengan mudah, maka anak-anak harus membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan dengan konsep 5W dan 1H seperti pelajaran sebelumnya. Misalnya kita akan mencari informasi tentang perubahan cuaca, anak-anak yang harus membaca gitu ya. Setelah kita membaca teks bacaan dengan seksama, kita menemukan informasi tentang cuaca mempengaruhi aktivitas manusia. Yang pertama, cuaca cerah atau panas bisa dimanfaatkan untuk bepergian, berolahraga, menjemur pakaian, menjemur ikan asin. Nah, pekerjaan yang sangat bergantung pada cuaca cerah antara lain pengusaha batu bata, pengusaha genting, pengusaha kerupuk, dan petani garam. Untuk cuaca berawan bisa dimanfaatkan bermain layang-layang, bermain bola, dan bersepeda. Kalau cuaca mendung, biasanya dimanfaatkan anak-anak bermain sepak bola dan bersepeda. Enak, nggak panas kan? Nah, yang terakhir cuaca hujan dimanfaatkan oleh para petani. Para petani bisa mulai mengolah sawah dan ladangnya untuk menanam padi, sayur-sayuran, dan sebagainya. Sekarang kita belajar menemukan makna kata atau istilah khusus dalam teks bacaan. Nah, ini kita membutuhkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, misalnya ketika kita sudah membaca teks bacaan, menemukan kata pancaroba. Apa itu pancaroba? Nah, kita bisa lihat di kamus tersebut. Nah, pancaroba itu kita cari. Nah, ternyata artinya masa peralihan antara 2 musim dari panas ke hujan atau sebaliknya. Kemudian kita menemukan BMKG. Nah, itu ada singkatannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kalau hujan, apa itu hujan? Nah, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan karena proses pendinginan. Kalau cerah, terang gitu aja. Musim, pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca. Setelah membaca teks bacaan, kita dapat informasi lagi tentang dampak perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Pada cuaca ekstrim ini, penyakit yang biasa muncul adalah flu misalnya. Jika kondisi tubuh lemah, orang muda terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika cuaca terlalu panas, orang muda mimisan. Itu hidungnya yang keluar darah itu ya. Yang ketiga, sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Informasi berikutnya, cara menghindari penyakit akibat cuaca ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Dengan cara apa? Berolahraga yang cukup. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian yang lengan panjang supaya kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker, apalagi masa pandemi ini ya. Sebaiknya kita gunakan masker karena di sekitar kita banyak debu.
Supaya anak-anak mudah menyusun informasi dari teks bacaan, ikuti langkah-langkah berikut ya. 1. Menyimak teks bacaan dengan seksama. 2. Menentukan pokok-pokok bahasan. Yang ketiga, menyimpulkan bacaan berdasarkan pokok-pokok isi bacaan. Yang keempat, mencatat hal penting dalam teks. Mudah kan ya? Selamat mencoba. Anak-anak, banyak informasi yang kita dapatkan tadi ya. Salah satunya, pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas dan kesehatan manusia. Dalam cuaca apapun, kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Ustazah akhiri dengan membaca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.